University sampai sekarang masih terkenal. Nah, salah seorang profesornya mengadakan survei, dia mengumpulkan 1015 pasang suami istri yang melakukan misbah keluarga, family altar. Dan dari 1015 pasang suami istri yang melakukan family altar ini hanya sepasang saja yang cerai. Lalu kesimpulannya dari profesor ini, Sorokin, adalah betapa hebatnya family altar itu untuk merukunkan keluarga, membina keluarga. Ingat dampaknya kepada anak, tidak ada waktu untuk menguraikan apa yang sudah disurvei oleh Nolte. Maksudnya kalau orang tua begini, anak begini. Kalau orang tua begini, anak begini. Itu dampaknya ada pada anak. Sebagai penutup, saya akan memberi tip, ya, 2 tips. Kalau setelah habis makan, di samping bayar kasih tip dah ya. Nah ini sebelum saya keluar restoran ICF ini, saya kasih tip. Ada 2 tip. Tip yang pertama adalah bagaimana berkomunikasi dengan anak. Yang penting itu gimana. Yang saya maksud anak ini anak kecil, ya, anak kecil. Yang sering kali terjadi adalah anak bisa meniru gaya orang dewasa. Tetapi cara berpikirnya masih anak-anak. Sebaliknya kita seringkali berpikir dan bersikap seperti orang dewasa pada anak. Sehingga kita frustrasi dan jengkel sendiri. Lihat tuh gambarnya Samuel tuh, umur 2 tahun. Dia sudah bisa meniru gayanya Jeleno. Siaran televisi, waduh begitu canggih. Padahal itu di atas kursi itu, terlalu kecil. Anak-anak bisa meniru gayanya orang dewasa. Jeleno ditiru. Markus itu jadi song leader, ditiru itu sama Samuel. Saya dikirim Haniel itu videonya, lucu sekali. Di syuting Haniel dari belakang itu, wah, Markus tepuk tangan, dia tepuk tangan. Dan dia mengerti kalau praise and worship mau selesai, tepuk tangannya juga cepat, tangannya diangkat gini. Wah, Samuel bisa niru Jeleno, bisa niru Markus gitu ya. Orang-orang dewasa. Tapi berpikirnya, sikapnya, perilakunya itu masih anak-anak. Ini yang kita harus akui, harus kita sadari. Saya beri contoh, ya, saya beri contoh. Samuel seringkali memperhatikan kalau saya sedang perbaiki sesuatu. Saudara tahu alat apa yang paling dia senangi? Screwdriver. Dray itu, obeng ya, screwdriver itu. Nah kita tahu screwdriver itu kan ada yang minus, ada yang plus, tahu? Ada yang gede, ada yang kecil, dan itu cukup tajam, berbahaya. Nah, saya biarkan karena dia ingin meniru opanya ini. Jadi ada mur itu dia buka-buka. Tapi nggak cocok karena murnya kecil, dia mau skrupnya kecil, dia mau buka pakai screwdriver yang besar. Sehingga maksud saya akan saya ganti. Yang kecil harus pakai yang kecil, yang gede harus pakai yang gede. Tapi apa yang dilakukan Samuel? Tidak diberikan saya. Malah berebut sama opanya. Gini. Saya makin tarik kenceng, dia makin tarik kenceng. Kalau saya paksa dia malah nangis. Padahal maksudku, kamu boleh bantu opa. Tapi kalau skrupnya ini plus, ini obengnya harus plus. Kalau minus harus minus, besar-besar, kecil-kecil. Tapi Samuel nggak berpikir seperti saya yang dewasa. Dia berpikirnya gini, opa pelit, opa medit, gereja dibantu. Aku satu obeng aja enggak dikasih. Dia berpikirnya begitu, pelit, medit, egois, dia pikirnya begitu. Mengapa gini aja enggak boleh gitu. Lalu bisa membenci sama opanya. Nah ini karena apa? Saya berpikir seperti orang dewasa, sikap saya seperti orang dewasa, berebut sama anak kecil, malu mestinya. Tapi yang dia berpikirnya belum seperti kita. Ada ilustrasi yang bagus lagi. Dalam renungan harian, baru-baru ini saya baca, ada seorang anak kecil pada waktu di gereja diadakan tantangan. Siapa dari anggota jemaat yang mau berkorban, memberikan persembahan untuk Tuhan. Silahkan memasukkan di kantong kolektor gitu, persembahan. Ada anak kecil, maju ke depan, melepas cincinnya dilepas, cincin emas dilepas, dimasukkan. Lalu pendeta dan majelis perhatikan, anak kecil itu berikan. Tidak sampai hati ini, pendeta sama anak kecil ini tidak sampai hati. Sehingga setelah selesai kebaktian, ini majelis mendatangi anak kecil ini, mungkin disuruh pendetanya juga. Nak, kami tadi kamu beri cincinmu. Iya. Mungkin lebih baik saya kembalikan ya.
terima kasih, kamu baik. Tapi saya kembalikan karena cincin ini untuk kamu lebih perlu. Dan kamu lihat masih banyak orang-orang lain yang bisa menyumbang. Tapi anak kecil ini berkata apa? Om, cincin ini tidak saya berikan om. Tidak saya berikan majelis. Cincin ini saya berikan kepada Tuhan. Dan saya memberikan yang terbaik. Loh, sekarang lebih dewasa mana ini? Seringkali kita orang dewasa berpikir begitu. Oh, anak kecil, masih ada yang besar-besar ini yang kaya-kaya gitu. Sudahlah, kamu enggak usah lah kasih gitu. Tapi anak kecil lain pikirannya. Kenapa? Aku juga mau kasih gitu. Dan dia berusaha memberi apa yang menurut dia terbaik, saudara. Nah, apa kata Paulus? Ini kita perlu baca 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jelas ya, firman Tuhan itu lengkap, saudara ya. Maka kalau saudara ingin memiliki unshakable family, jangan lupa berpedoman firman Tuhan. Amin. Lengkap, saudara ya. Jangan berpikir seperti orang dewasa kepada anak-anak. Belajarlah berpikir seperti anak-anak. Tapi setelah dewasa otomatis semuanya itu akan kita tinggalkan dengan cara berpikir yang lebih dewasa. Sekarang tips terakhir untuk remaja. Bagaimana? Untuk remaja, kalau dia sudah lewat SD, jangan main pukul. Jangan bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh. Terlalu banyak larangan. Berdialog. Ya, anak muda, remaja, komunikasinya berdialog. Tidak asal melarang, tetapi menunjukkan risikonya, itu lebih baik. Misalnya begini ya, jangan engkau naik sepeda motor. Nah ini kalau cuma begitu aja, anak ini masih belum bisa mengerti. Tunjukkanlah risikonya mengapa dilarang. Pertama, umurmu belum 17. Kedua, sudah banyak contoh naik sepeda motor itu kecelakaan. Papa mama mengasihi kamu. Pilih mana kamu, mobil dan sepeda motor. Papa rencana membelikan kamu mobil. Loh, kan cobalah ditunjukkan begitu ya. Tunjukkan begitu.